Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, bisa sahur semua insyaallah, diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semua, menjadi ampunan dosa untuk kita semua, dan menjadikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr. La ilaha illa anta.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian al-hikam kita sampai pasal 47. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Janganlah niat cita-citamu itu tertuju kepada selainnya, maksudnya selain Allah. Fal karimu la tatahattahu al-amalu. Maka al-karim itu, maksudnya Allah itu, engkau tidak akan melampaui. Jadi amalmu itu tadi, harapanmu tadi, cita-citamu tadi tidak akan melampaui dari al-karim itu sendiri. Jadi maksudnya apa? Yang pertama, kalimat tadi mengatakan bahwa janganlah niat dari cita-cita kita itu melanggar di sini disebutkan tata'adda, melanggar dari selain Allah. Maksudnya berarti kita tidak, harapan kita itu tidak kepada Allah, ada harapan yang lain selain Allah. Maka ketika kita ini, terutama ini di Ramadan akhir, ada Lailatul Qadar, kita memiliki harapan yang sangat tinggi kepada Allah. Ya hanya kepada Allah saja, enggak kepada yang lain. Ya sudah, kalau kita minta hanya kepada Allah, punya keyakinan 100%. Nah ini memang agak susah sebenarnya. Kalau kita ini belajar untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah.
Kita itu sudah hafal ayatnya. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar. Tapi kan kenyataannya itu kita itu dalam hati itu kita kadang itu ya, kita berdoa tapi kepasrahan kita, keyakinan kita kepada Allah itu enggak 100%. Nah ini maka kemudian disebutkan jangan niat tujuanmu itu, niat harapanmu itu ada selain kepada Allah. Karena apa? Karena sejatinya amal itu atau kemudian dalam hari ini harapan itu tidak akan bisa melampaui Allah itu sendiri. Nah, oke, sekarang mumpung kita bicara di Ramadan, di mana salah satu keistimewaan Ramadan itu kita ini kan banyak sekali diomongkan ini, yaitu misalnya tentang bagaimana dilipat gandakan pahalanya, tentang diampuni dosa-dosa kita, tentang bagaimana kemudian Allah akan menghindarkan kita dari api neraka. Nah, ini sebenarnya kalau kita paham tentang apa tadi keistimewaan Ramadan pada dasarnya adalah memanggil kita untuk meyakini itu semua. Itulah harapan yang ada. Karena ada harapan kita diampuni dosanya, ada harapan kita dilipat gandakan amalnya, ada harapan kita akan dijauhkan dari neraka, maka kemudian kita itu sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau nggak ada harapan, ya saya kira banyak orang yang meskipun sekarang Ramadan ibadah ya enggak gitu ya. Jangankan puasa gitu, karena ada juga orang yang tidak puasa gitu. Bahkan di beberapa wilayah gitu yang menyatakan dirinya Muslim gitu, ketika ditanya itu Anda Muslim? Iya. Anda puasa? Tidak. Lah kenapa tidak puasa? Ya nggak kuat aja gitu. Padahal ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kenapa? Karena tidak merasa ada harapan yang besar kepada Allah. Namun alhamdulillah sebenarnya kita ini termasuk orang-orang yang terpanggil. Berarti kita ada harapan. Kenapa kok kita ini mau puasa? Kenapa kok kita ini mau tadarus? Kenapa kita mau taraweh? Ya karena kita ada harapan. Ada harapan bahwa semua yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah. Nah, kalau nggak ada harapan, ya kita nggak melakukan, Pak. Nah, cuma maka tadi di dalam amal itu harapan yang harusnya kita lakukan 100% kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kenapa orang itu kecewa di dalam beribadah? Kenapa orang itu kecewa di dalam berdoa? Karena apa yang dia harapkan tidak 100% Allah. Contoh ya, kita ini mungkin berdoa terus kalau tidak dikabulkan, kecewa tidak? Ya kecewa. Iya kan gitu ya. Kalau kita berdoa kok kayaknya nggak dikabulkan, rasanya kecewa. Nah itu makanya pertanyaannya, ya sebenarnya kita itu harapan kita itu seperti apa? Kalau harapannya bahwa ketika kita berdoa, kita meminta, kita yakin Allah tahu yang terbaik untuk kita, ya sudah, terserah Allah saja deh. Mau dikabulkan bentuknya apa atau tidak dikabulkan, Allah lebih tahu daripada kita. Nah kita ini karena kadang-kadang gitu, Pak, karena merasa diri kita itu lebih tahu tentang kita, sehingga ketika kita berdoa nggak dikabulkan, terus apa yang terjadi? Wah ini Gusti Allah ini apa? Nah, nggak mendengarkan doa saya. Nah, gitu ya. Maka di dalam surat Al-Fajr itu ada itu di ayat ke-12 13 itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi ketika manusia itu diberikan kesempitan rizkinya, kemudian dia ngomong, Gusti Allah lagi menghinakan saya. Nah itu ya. Ini jadi pertama itu fa'amma inda mabtalahu
alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau kemudian rezekinya lagi baik, kemudian dia merasa, oh saya memang lagi dekat dengan Allah, gitu ya. Oh, Allah itu apa namanya? Wah, itu sah, gitu kan. Kemudian ketika kita lagi sempit rezekinya, wah Gusti Allah ini, wah ini kenapa ini, gitu ya. Ya tadi karena kita ini harapannya tidak yakin 100% bahwa Allah itu memberi kita itu mau diberi tadi rezekinya baik, katakanlah rezekinya lapang, rezekinya sempit, itu yang terbaik untuk kita. Ya kita kan nggak pernah berpikir sedemikian rupa gitu ya. Jadi ada harapan-harapan yang menurut kita itu harapan yang terbaik buat kita. Maka di sini disebutkan bahwa harapan kita itu tidak bisa melampaui dari Al-Karim. Al-Karim, kenapa di sini disebutkan nama Allah Al-Karim? Al-Karim itu artinya apa? Al-Karim itu bisa arti mulia, bisa artinya pemurah. Pemurah dalam arti pemberi. Nah, pemberi ya. Maka Al-Karim itu artinya begini. Allah itu bisa memberi tanpa diminta. Ya kan? Kita ini kan lebih banyak kita diberi tanpa minta apa lebih banyak minta diberi, Pak? Ya? Tidak minta tapi diberi kan kita. Itu sebenarnya itu Al-Karim. Jadi kita itu tidak minta saja kita diberi, gitu ya. Jadi Al-Karim itu salah satunya tadi kita tidak minta diberi. Bahkan mungkin belum sempat terucap baru di dalam hati sudah diberi, gitu kan? Ya memang sih kadang-kadang baru minta, nah ini minta terus diberi, gitu ya. Terus pertanyaannya lah, kenapa kok saya minta tidak diberi? Kan itu pertanyaannya. Itu juga bagian dari Al-Karim, karena Allah tahu ini kalau saya kasih ini tidak baik, kan gitu. Hanya kita ini pikirannya kan negatif, Pak. Kalau minta kemudian nggak diberi, ya negatif aja gitu. Sebenarnya kita ini kan punya pengalaman pribadi yang harusnya kita itu sudah tahu gitu. Artinya misalnya gini, kalau kita ini anak-anak masih kecil gitu, ketika anak minta sesuatu apa selalu kita beri? Kan tidak, gitu ya. Tidak selalu kita beri ketika anak-anak itu minta. Anak kita punya alasan gitu kan. Ketika kita tidak memberi bukan berarti kita tidak sayang kan. Justru karena sayang akhirnya tidak kita beri. Meskipun anaknya nangis gitu seharian, tidak kita beri karena memang sayang. Nah, waktu kita anak-anak juga gitu, kita nggak dikasih orang tua itu mikir, wah bapakku pelit, gitu misalnya begitu ya. Itu pikiran anak-anak. Maka ketika kita hari ini minta kepada Allah, kok nggak diberi? Wah tadi loh, Allah punya skenario sendiri yang terbaik buat kita. Nah, sekarang masalahnya adalah kita itu akan bisa betul-betul harapannya 100% kepada Allah itu ketika kepepet. Nah, biasanya kalau belum kepepet itu ya harapannya itu yang ya kalau dibilang 100% enggak gitu, masih ada harapan-harapan yang lain gitu kan. Misalnya gitu. Kalau kita ini ngomong tentang rezeki lah ya. Kita itu kalau peluangnya banyak, nah itu misalnya nih ada A, B, C itu ya, kayaknya peluang A, B, C banyak nih. Tenang aja. Nah, itu tenang aja, ya kan? Yang jadi masalah peluangnya cuma A, gitu kan? Nah, itu beda Pak. A, B, C, D ini banyak itu. Kayaknya pasti saya dapat lah gitu. Merem aja saya dapat. Itu kira-kira dongannya mantep nggak? Nggak berdoa juga nggak apa-apa pasti dapat, gitu kan? Jadi harapan kita itu nggak kepada Allah. Tapi kalau cuma satu nih, satu direbut banyak orang, nah itu mulai itu. Apalagi nggak ada. Gitu kan, apalagi nggak ada, nggak tahu gitu kan. Kalau ini kan masih ada peluang satu direbutkan banyak orang masih mending. Lah ini nggak ada, gitu. Terus bagaimana? Nah biasanya orang kepepet begitu. Nah itu kepada Allahnya harapannya 100%, ya kan? Ingat cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini sebelum jadi nabi, kan beliau ceritanya
menemukan ada temannya ini sedang bertengkar, berkelahi. Kemudian dipanggil temannya, Musa tolong bantu aku. Itu ya. Ya karena setia kawan, maka Musa kemudian membantu temannya. Dia langsung pukul lawan temannya. Nah, dan hebatnya Musa itu sekali pukul orangnya mati. Nah ini luar biasa ya, sekali pukul mati Pak. Nah terus akhirnya di situ deg-degan dong, masa orang membunuh orang nggak deg-degan? Logikanya orang nggak pernah bunuh, ini Musa nggak pernah bunuh Pak. Dia mungkin juga nggak mikir bahwa ketika dia mukul akan bisa membunuh orang. Ternyata saat itu yang dipukul itu langsung mati. Maka dia deg-degan. Ketika deg-degan ya bingung. Gitu, mungkin semalaman nggak bisa tidur kali. Nah, besoknya keluar rumah lagi, ketemu temannya berkelahi lagi. Nah, itu yang teman yang sama, manggil lagi, ya kan gitu ya, manggil lagi gitu. Musa itu mikirnya, tukaran meneh gitu ya. Kemarin dibantu, sekarang minta bantuan lagi gitu ya. Kamu itu maunya apa? Tapi tetap jiwa kesetia kawanannya itu tetap ada, sehingga dia datangi lagi itu. Nah musuhnya tadi tahu kemarin ini Musa sudah membunuh temannya gitu kan. Maka kemudian ketika si Musa sudah mau, tangannya sudah begini, sudah mulai ngangkat, dia kemudian, kalau bahasa anak-anak itu nas-nase gitu ya, berhenti dulu gitu. Musa, apa kamu mau jadi preman di sini? Kemarin temanku sudah kamu bunuh, kamu sekarang mau bunuh aku? Nah, kira-kira begitu. Akhirnya Musa ketika dia ngomong begitu nggak jadi Musa akhirnya. Ya, Musa kemudian tangannya turun, dan ketika itu kemudian ada orang datang ngasih tahu, Musa ini di istana sedang rapat kabinet membahas tentang dirimu. Itu ya. Jadi Fir'aun ini sudah dengar kabar bahwa kemarin kamu membunuh salah satu, ini kan termasuk bagian dari klannya ya, apa senengnya? Marga dari Fir'aun yang meninggal itu kemarin. Maka kemudian Fir'aun memutuskan supaya Musa itu ditangkap gara-gara membunuh tadi. Nah maka kemudian orang ini mengatakan, lebih baik kamu sekarang minggat aja, lari dari sini supaya kamu nggak ditangkap Fir'aun dan pasukannya. Akhirnya disitulah kemudian Musa pergi. Nah ketika pergilah itu, maka dia menyadari kesalahannya, maka dia bertobat. Nah ini proses tobat nih. Jadi tadi ya, Musa ini kalau dipikir-pikir melakukan dosa besar, luar biasa kan, dosa membunuh orang. Dan di situ kemudian dia bertobat. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, aku sesungguhnya sudah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Terus dia lari nggak jelas, nggak bawa bekal, nggak bawa apa, pokoknya lari aja. Dari Mesir akhirnya lari ke Madian. Madian itu di Palestina. Jauh Pak ya? Jauh, ya toh. Dari Mesir larinya ke Palestina. Kalau zaman sekarang sih nggak jauh, naik pesawat sampai. Lah zaman dulu ini lari. Dia nggak ada apa namanya, nggak ada kendaraan. Gitu. Jadi dia betul-betul lari sampailah di negeri Madian. Bayangkan, kita bisa membayangkan gini lah. Saya membayangkannya, dia ketika berjalan tadi nggak bawa bekal, terus selama di jalan dia makan apa gitu ya. Itu saja sudah kesengsaraan yang luar biasa. Sebenarnya kalau kemudian kita mau memahami bahwa ketika dia tadi melakukan dosa besar berupa membunuh orang, di dalam proses dia sadar itu dan kemudian dia bertobat. Dan proses pertobatan itu dia mengalami tentu kesulitan kan? Kan kesulitannya dia rasanya deg-degan, terus nyari makan susah gitu. Ya berhari-hari, ya kan? Nah jadi orang yang proses pertobatan itu kira-kira begitu Pak. Ini kalau kita ini kok tobat terus lancar sejaya kayaknya ya, mungkin tobatnya belum sempurna itu ya. Kalau kita lihat nanti semua nabi-nabi itu proses pertobatannya pasti perih. Nabi Adam, ya kan? Itu harus dipisah dulu sama istrinya. Nabi Yunus itu harus di dalam perut ikan berhari-hari. Jadi proses tobat itu begitu. Nah Nabi Musa itu juga sama. Sampai kemudian dia sampai di Madian. Di Madian dia sampai ada di sebuah sumur.
Di situ dia ngambil air, minum, dan kemudian istirahat. Orang di sekitar desa itu memang ngambil airnya di sana. Dan ketika itu dia melihat ada 2 orang gadis dengan membawa kambing-kambingnya, ya kan? Mungkin bawa ember segala, itu selalu didului oleh orang laki-laki terus. Dia melihat itu kasihan ya cewek ini ya, didului terus. Maka dia tanya sama gadis-gadis ini, Mbak, jenengan iku kok ora maju-maju malah ning kono terus ya, jenengan carry terus toh. Kata si mbaknya ini, saya tidak berani mas, wong ini laki-laki semua, ngalah aja saya gitu. Wah, kemudian ini tadi spontan Musa itu tergerak untuk membantu, ya kan? Kemudian sini aja mbak embernya tak bawain, kira-kira begitu ya. Sini embernya saya ambilin, akhirnya dia ngambilin air untuk si mbak-mbaknya ini. Ya tentu saja akhirnya kan untuk minumnya si kambing-kambing sama si air ini kemudian dibawa pulang. Singkat cerita ini mbak-mbaknya sama kambing-kambingnya pulang ke rumah, gitu kan? Nah di situ sebenarnya posisi Musa dalam kondisi kelaparan, Pak. Dalam kondisi kelaparan dia hanya minum aja, gitu ya. Maka setelah tadi si mbak-mbaknya pergi pulang, dia kemudian duduk, gitu, leren istirahat. Ada kalimat begini, Robbi lima anjalta iya ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berharap kepadamu agar engkau menurunkan kebaikan kepadaku. Itu kalimatnya Nabi Musa ya. Inilah permintaan yang dia tidak ada permintaan kepada siapapun, tidak ada harapan kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Kalau dipikir-pikir ini tadi banyak orang loh, ya kan? Kalau dia misalnya minta tolong kepada orang, saya musafir, saya minta sedekah makan gitu kan? Ya, kalau sekarang kan banyak tuh orang-orang gitu kan? Nah gitu. Tapi ini Musa enggak. Musa kemudian hanya pasrah kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan aku kebaikan. Sudah itu aja. Doanya begitu deh kalimatnya. Sebenarnya dia hanya butuh makan, itu aja. Butuh makan, butuh tempat tinggal sih ya. Tapi ya butuh makan yang paling penting kan. Butuh makan. Dan itu langsung dijawab oleh Allah, Pak. Langsung nggak pakai lama. Si gadis tadi tiba-tiba datang lagi gitu. Nah, kali ini senyum-senyum gitu gadisnya. Gadis itu. Kemudian ngomongnya begini, Mas, jenengan diaturi Bapak untuk datang ke rumah, kira-kira begitu ya. Bapak minta jenengan untuk ke rumah. Karena Bapak terima kasih, saya sudah dibantu, jadi saya pulangnya lebih cepat daripada biasanya. Oh ya kan gitu kan. Ini coba, ini kan dia tadi bertanya tolong kau turunkan kebaikan kepadaku. Hanya kepada Allah saja dia minta. Dia kan betul-betul nggak ada pikiran bahwa si gadis ini akan memberikan dia menjadi jalan buat dia untuk dia bisa makan. Akhirnya di sana dijamu oleh bapaknya, diajak makan. Terjawab, Pak. Doa langsung diijabah. Yang menarik itu tidak ternyata Allah itu menjawab doa Nabi Musa itu lebih dari ekspektasinya. Nah itu Al-Karim itu begitu. Yang diminta A, yang diberi A plus B plus C plus D sampai Z gitu. Ya kan? Dia hanya butuh apa? Butuh makan saat itu. Maka langsung dijawab, dapat makan gratis, ya kan? Nah, kemudian si anak perempuan tadi ngomong sama bapaknya, Pak, nek masih iki jadi karyawan ini Bapak, wah enak Pak. Oh, tak dulu ini masih kan bisa dipercaya, masih kuat, wah cocok Pak iki nek jadi karyawan, gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, apa kemudian bapaknya itu? Pikiran bapaknya tahu nih. Wah anak saya itu kayaknya seneng nih kan gitu ya. Kayaknya seneng nih anak saya gitu. Maka kemudian bapaknya ngomong gini, Mas, jenengan kalau mau ya, ini saya punya anak perempuan 2, jenengan pilih salah satunya, tak nikahkan sama anak saya. Nah itu kan, tak nikahkan sama anak saya, maharnya jenengan kerja sama saya 8 tahun. Nah jenengan mau genepi 10 tahun lebih baik. Itu ya. Ada.
Maka kemudian akhirnya Musa menerima, dipilihlah tadi salah satu gadisnya, dinikahkanlah sama gadis tadi, dan dia memenuhi tadi maharnya bekerja selama 8 tahun gitu ya. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak hanya memberi makan saja, tapi Allah sudah memikirkan Musa itu jangka panjang, Pak. Ya kan? Kalau dia menikah sama gadis ini, itu artinya apa? Dia tadi mendapatkan pekerjaan. Satu. Kedua, dia dapat apa? Oh, dapat istri yang jelas ya kan? Dapat istri yang betul-betul tidak pernah dia bayangkan kan gitu. Yang ketiga, dapat apa? Dapat rumah. Gitu. Jadi, apa yang dicari? Nah, kadang kita ini begitu, Pak. Itulah Al-Karim tadi. Kita ketika meminta A, ternyata jawaban Allah itu banyak. Gitu. Nah, sayangnya kondisi seperti itu kan mungkin karena barangkali kita kurang bersyukur saja, sehingga kita tidak merasa itu sebagai pemberian yang luar biasa, ya kan? Padahal ini kalau kita ini lihat ini sesuatu yang luar biasa. Nah tadi kenapa bisa begitu? Ya karena harapannya hanya kepada Allah. Kita ini kalau kemudian berdoa hanya kepada Allah saja, sudah. Apapun yang terjadi kita pasrah, itu yang terbaik. Yang jadi masalah kenapa kita itu selalu kecewa? Karena ada harapan yang lain. Saya pokoknya harus ini. Ya kan? Saya biasanya kalau ketemu anak-anak muda tuh, ya kan? Saya katakan begini, kalau kalian pengen nikah, sholat istikharah dulu. Iya Tat, saya itu pengen nikah sama dia. Ya gimana Tat? Ya sudah istikharah dulu. Ya, nah, istikharah itu gimana ya? Berdoa, sholat 2 rakaat terus kemudian berdoa. Ya Allah, jika dia memang jodohku, tolong dekatkan aku kepadanya, dekatkan dia kepadaku, kan gitu. Jika tidak, jauhkanlah dia dariku, jauhkan aku darinya. Ganti dengan yang lebih baik, bahasa saya gitu ya. Ganti dengan yang lebih baik, kan gitu doanya. Tapi anak muda itu nggak gitu doanya, Pak. Ya Allah, jika dia jodohku, tolong dekatkan. Jika tidak, pokoknya bagaimana caranya jadi jodohku. Lo gitu kan gitu. Nah itu kan ngayal namanya kan. Pokoknya saya maunya nikah sama dia gitu. Nah ini karena pikirannya cuma itu gitu. Nah, artinya konstruksi berpikir kita itu sudah salah. Bahwa seakan-akan gitu kita minta kepada Allah itu memaksa. Kita tidak paham bahwa Allah itu tahu. Allah tadi saya katakan tadi Al-Karim, Allah itu tahu kebutuhan kita. Ya, sehingga nanti kalau misalnya kalau saya tadi cerita tentang jodoh ini, ketika engkau memang tidak jodoh dengan apa yang engkau harapkan, jangan kecewa. Pasti Allah sudah siapkan yang lebih baik. Itu. Nah siapa? Ya nggak tahu. Nanti ketemu sendirilah gitu ya. Nanti ketemu sendiri gitu. Karena kemarin tuh ada anak muda datang kepada saya umur 26 tahun, dia ngomong begitu. Saya ini masalahnya gini kemarin, padahal sudah mau saya lamar kok dia malah milih orang lain kan. Ya nggak usah kecewa, saya katakan. Nggak usah kecewa. Berarti memang bukan jodohmu. Insya Allah akan ketemu. Lah kapan ketemunya Tat? Saya sudah pengen kawin ini gitu. Ya sabar, saya bilang ini memang belum saatnya gitu, belum saatnya. Nah itu tadi kekecewaan kita itu karena kita tidak mengharap 100% kepada Allah. Kalau harapan kita 100% kepada Allah itu Pak, apapun hasilnya ya sudahlah, Allah maunya begitu. Nah kita kan nggak tahu skenario Allah nih. Kalau kita tahu sih mungkin akan menunggu saja ya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, sehingga kita kemudian terjadi kekecewaan. Maka ketika hari ini masih ada kekecewaan di diri kita, manakala kita berdoa kok belum dikabulkan, mulai luruskan hati kita. Harapan itu kita gantungkan 100% kepada Allah. Kita yakin saja, pokoknya keputusan Allah itu yang terbaik. Apapun ketetapan Allah itu yang terbaik. Nah, di Ramadan 10 hari terakhir ini, ketika kita ngejar-ngejar Lailatul Qadar, tujuannya apa? Karena kita itu pengen meriset takdir. Lailatul Qadar itu salah satu cara untuk meriset takdir. Karena Allah sebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Allah itu turunkan malaikat
Semuanya, malaikat itu ditugasi untuk turun ke bumi. Ngapain? Untuk mengurusi semua urusan kita. Jadi ini cara meriset takdir kita ya di Lailatul Qadar, Pak. Maka saya selalu mengajak kalau malam itu jangan sampai kelewat lah untuk meminta kepada Allah. Karena takdir itu bisa berubah. Tergantung Allah. Karena yang bikin skenario kan Allah nih. Ya tergantung Allah lah. Allah mau merubah bisa nggak? Bisa. Dan itu saya kira cerita-cerita tentang itu banyak sekali lah ya. Mungkin yang pernah saya ceritakan kan banyak. Bagaimana orang yang tadinya harusnya mati itu bisa umur panjang. Kan gitu kan. Umurnya harusnya besok meninggal ternyata diperpanjang. Kan hak Allah itu. Ya kan? Ada kalau orang yang dikasih jatah kaya 1 tahun ternyata diperpanjang kayanya, itu kan hak Allah saja, ya kan? Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena tadi untuk kita nih umatnya Nabi Muhammad ada privilege namanya Lailatul Qadar, di mana kita bisa meriset takdir kita ketika kita meminta kepada Allah gitu. Tapi kan dengan catatan tadi bi'idni rabbihim, kan gitu ya kalimatnya ya, dengan izin Tuhan mereka, kan gitu. Artinya, ya kan kalau Allah mengizinkan nih, kita minta sesuatu, terus Allah izinkan. Dirubah nggak takdir kita? Dirubah, karena Allah aja. Nah, ini loh maksud saya, harapan ini mari kita coba bangkitkan. Terutama mungkin di antara kita yang punya masalah apapun masalahnya, seberat apapun. Karena Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mungkin sih ketika kita punya masalah berat itu kayaknya kita kemudian mengatakan wah kayaknya sudah nggak kuat ini. Gitu. Tapi yakinlah sejatinya pasti kita kuat. Karena ketika tidak kuat itu akan berhenti. Jadi rumusnya sederhana. Semakin masalah itu semakin berat, berarti solusi sudah semakin dekat. Itu logikanya, Pak. Karena ketika beban ini kita sudah tidak kuat, Allah akan turun tangan. Itu Allah akan turun tangan. Sudah nggak kuat kok. Masa sudah nggak kuat masih tetap ditekan terus? Itu nggak ada ceritanya gitu. Ya meskipun nanti bentuknya macam-macam lah ya. Setiap orang punya cerita yang berbeda tentang bagaimana kemudian Allah turun tangan di sana. Tapi yakinlah, seberat apapun beban hidup kita, Allah tahu kemampuan kita. Kok kayaknya nggak selesai-selesai nih masalah gitu ya, berat banget. Berarti kita kuat. Kita kuat. Semakin berat, berarti titiknya akan berakhir. Kira-kira begitu tuh rumusnya. Kalau sudah berakhir, lewat, kita akan tersenyum aja, ketawa gitu ya. Cuma gitu ternyata gitu. Pada saat kita mengalami masalah, itu berat sekali. Begitu lewat, kita akan ngomong, cuma gitu kan. Sudah kelewat, gitu ya. Ada orang, misalnya ya, korupsi ketangkep. Berat nggak? Berat. Kemudian apa kata dia? Ini ujian dari Allah, gitu ya. Ujian dari Allah, gitu. Ketok sih bener ketok kalimatnya. Tapi kok ya tak pikir-pikir apa bener iki ujian apa adab ya gitu ya. Nah, kan sebenarnya tergantung orang yang melihatnya, Pak. Ketika dia kemudian masuk penjara dan di situ dia kemudian bertobat, ya bagus. Ya kan? Dia bisa menyadari, dia bisa melewati. Ketika kemudian nanti keluar penjara dia mengatakan, selesai, gampang gitu, kemarin udah kelewat. Kan gitu. Tapi pada saat dia mengalami proses tadi, ketangkepnya itu loh. Sebenarnya kalau saya yakin itu ya, orang-orang yang koruptor itu, beratnya itu pada saat ketangkepnya. Kenapa? Ya tadinya namanya tinggi, bagus, dihormati orang. Pada saat ketangkep, itu kan langsung, nah kan gitu kan, langsung terjun bebas kan gitu. Kira-kira itu saya melihatnya kira-kira seperti itu. Sehingga disitulah titik terendahnya dia. Nah, kalau dia bisa melewati itu, Pak, insya Allah lolos, Pak.
Tapi kalau nggak bisa melewati ya mungkin ada saja ya. Di penjara itu ada saja caranya, dia gimana caranya lah, namanya orang stres itu, macam-macam gitu. Karena dulu saya juga pernah ketemu dengan mantan napi juga, ya cerita, ya saking stresnya Pak dia di penjara, dia itu pengen pokoknya yang penting mati di penjara. Jadi setiap ada orang, pokoknya dia tantang untuk berkelahi. Tujuannya apa? Yang penting saya mati. Sudah stres di penjara. Jadi pokoknya setiap orang itu ditantangin. Preman-preman ditantangin. Tapi takdir Allah itu Pak, dia nggak mati-mati. Jadi maksudnya dia itu pokoknya setiap yang paling preman sekalipun, dia tantangin semua. Dan malah kalah semua Pak. Ya gara-gara dia mungkin sudah pengen mati, pokoknya yang penting babuk. Orang yang di itu kalah semua. Itu. Padahal dia bukan preman. Bayangkan, tidak preman, ngadepi preman-preman di penjara, menang dia. Ya gara-gara pikirannya yang penting saya mati, sudah stres di penjara. Gitu. Ya akhirnya dia jadi lurah. Kalau di bahasa di itu kan apa? Lurah ya, kalau di bahasa di penjara itu jadi lurah. Gara-gara itu. Jadi orang itu merasa wah ini orang ini sakti itu. Padahal bukan sakti, ya nekat karena pengen mati gitu dia itu. Ya tadi kan, artinya ketika dia di penjara itu, nah dia dikeluarkan dari penjara juga gara-gara itu. Pokoknya sampai dia dipindah ke Nusa Kambangan, itu masih ulah terus. Sehingga para sipir itu kan bosan. Wah kalau ada orang ini malah penyakit terus di penjara itu. Akhirnya dia dikeluarkan cepat Pak, gara-gara begitu ya. Ya itu tadi mungkin takdir Allah saja ya. Caranya itu begitu. Untuk kemudian orang ini menyadari kesalahannya. Cuma ya tadi dia mungkin tidak menyadari kesalahannya gitu. Karena dia merasa tidak bersalah kok di penjara. Dan itu yang membuat dia tertekan hatinya dan pengen cepat mati dengan cara seperti itu. Akhirnya nggak mati-mati gitu ya. Nah, maka ini kalau kemudian kita punya harapan hanya kepada Allah, ya ketika kemudian kasusnya seperti itu, ya sudahlah mau apa. Hanya pasrah tadi. Kayak yang saya cerita kemarin, orang ketika sudah yang 3 orang masuk di dalam gua itu kan, bisa dibayangkan nggak kalau sudah tertutup guanya mau apa? Nggak bisa apa-apa Pak, ya kan? Ya, bisanya hanya pasrah, mau ngapain sekarang? Nggak bisa apa-apa kok, kecuali kita itu di dalam gua ada alat berat gitu. Wah, lain lagi ceritanya. Wah, di dalam gua nggak tahu apa-apa. Kita sudah tertutup pintunya mau apa? Ya pasrah. Nah itu kepasrahan itu memang biasanya muncul ketika kita itu sudah kepepet. Ya maksud saya ya meskipun kita hari ini mudah-mudahan kita nggak kepepet ya, nggak kepepet pun kita sekarang mulai meluruskan hati hanya kepada Allah saja. Kalau itu sudah 100% Pak, insya Allah, maka kan kita akan ketemu kisah-kisah yang kayaknya heroik gitu. Kok bisa ya orang itu seperti karomah dan sebagainya? Itu karena 100% kepada Allah. Bagaimana seorang Umar bin Khattab, ini bukan nabi ya Umar bin Khattab itu ya. Tapi ketika pasukannya pergi perang, dia khutbah Jumat. Gitu. Terus ditampakkan di depannya itu pasukannya sedang ngapain. Betul-betul itu ditampakkan seperti itu. Maka dia bisa menginstruksikan di situ. Weh, kamu ke sana, ini ke sini gitu. Itu sedang khutbah, Pak. Sedang khutbah. Maka banyak orang menyaksikan bagaimana Umar ceritanya lagi khutbah, ujuk-ujuk memberikan instruksi perang gitu kan. Nah, itu karomah. Kenapa? Karena dia hanya harapannya kepada Allah saja. Ini mengirim pasukan dan pasukannya sedang berjihad, dia sebagai khalifah ya langsung tadi, karena kemudian mungkin dia juga berdoa dan di situ dia ditunjukkan di pasukannya sedang apa, dan persis kayak apa kejadiannya memang sebenarnya seperti itu. Maka ketika pasukannya menang, itu ada pasukan yang cerita, jadi pada saat kami ini sedang perang, itu saya mendengar suaranya Umar suruh begini suruh begitu, dan persis Pak kalimatnya itu orang yang di sini yang di masjid mendengarkan Umar ngomong begitu, yang ini tadi di medan perang juga mendengar seperti itu. Coba kalau dipikir-pikir nalar nggak? Ya nggak nalar Pak, nggak nalar. Nah itu tadi bisa begitu karena sudah 100% kepada Allah.
Oke, saya kira itu dulu kajian kita hari ini. Ini berarti kajian terakhir di bulan Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Berarti kita ketemu lagi di hari Ahad. Kapan ya? Nantilah setelah halal bihalal aja. Setelah halal bihalal aja ya. Setelah halal bihalal insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.